Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam rahayu buat semua teman-teman sedulur-sedulur. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Gusti Allah, bisa bersama keluarga. Buat semua teman-teman yang masih mempunyai perjalanan makom dalam tatanan lagu Cahangon, Ratu Adil, atau dalam babakan Satrio Agung, Putra Batara Indra. Semoga teman-teman semua sedulur-sedulur selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Gusti Allah, dan mendapat petunjuk cahaya-cahaya yang sejati, cahaya di atas cahaya. Tapi di episode kali ini saya mau membahas cahaya kuning. Ini alhamdulillah saya masih ziarah. Ini ada di Kabupaten Kebumen, ada di Kecamatan Ambal, ya. Itu Ambal itu namanya Kadipaten Ambal, nggih Mas Bagus nggih. Kadipaten Ambal, ini di Desa Prasutan, Kabupaten Kebumen. Ini saya masih di sini malam Jumat Kliwon. Ini ziarah karena apa? Kita itu mengingat para luhur, para pejuang sebelum ada kita. Saat ini kita berjalan apapun itu kan kita mengingat jasa-jasa para yang selalu berjuang hingga sampai saat ini kita bisa bernafas lega, menghirup alam bebas ini dengan penuh kedamaian, penuh keberkahan. Juga berkat dari apa yang menjadi proses perjalanan para luhur. Makanya buat putra-putri Ibu Pertiwi, kita jangan lupakan luhur-luhur kita, luhur-luhur agung kita, budaya, apa yang menjadi budaya tanah air kita. Yang utama ya budaya-budaya yang positif gitu. Nyai Selendang Kuning Pasir Luhur. Nah, ini di sini memang sengaja saya juga sering mandito di sini, bukan mandito. Sering ada di sini apa yang menjadi perjalanan saya saat ini. Ini sebenarnya ada dua makom, yang satu yang Adipati Hardirejo dari Mataram Lawas. Kalau Mataram Lawas itu kan Mataram kuno. Dan juga di sini juga ada Nyai Selendang Kuning dari Pasir Luhur. Kalau kita nyai kan identik dengan wanita ya. Yang Nyai Selendang Kuning ini juga di situ sampai ada hubungannya dengan Pangeran Antasari Syekh Makdum yang ada di Pasir Luhur saat ini. Ada di sana itu kan di bumi di lereng Gunung Slamet juga ada hubungan. Juga sama Dewi Ciptoroso. Nah, itu juga ada hubungan. Karena ini cahayanya warnanya kuning. Nah, juga Dewi Ciptoroso pun juga pasti ada yang mempunyai lagu lampah, entah siapa beliau. Ya, semoga semua akan dimudahkan apa yang menjadi perjalanan makomnya untuk meneruskan apa yang menjadi cita-cita para luhur agung di bumi Ibu Pertiwi ini. Karena saya di sini nyekar tadi Mas Bagus memberikan bunga melati, sekar melati sama sekar kantil. Semoga buat semua teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Ini juga ada hubungan dari Pasir Luhur. Kalau kita bicara Pasir Luhur itu juga yang hubungannya dengan Raden Kamandaka ya, dari Galuh waktu itu. Kok juga ada Pangeran Adipati Hardirejo dari Mataram Lawas. Karena itu kan semua terciptanya Pajajaran itu
itu kan sejajar, jadi sejajar semuanya sampai nanti ada di Gua Jati Jajar itu Dewi Ciptoroso juga di situ, Raden Kamandaka yang juga hubungi sama Lutung Gisarung. Karena semuanya itu kalau dalam babakan Ratu Adil itu saat ini kita sejajar. Apapun itu yang paling tinggi dalam babakan perjalanan ini, yang paling berkuasa ya siapa? Gusti Allah. Gusti Allah yang nomor satu, yang nomor tinggi dalam babakan perjalanan itu. Mengongon, kita sama-sama untuk mengongon apa yang menjadi perjalanan makom kita yang pada dititipi pusoko, pusaka untuk meneruskan perjuangan, tapi yang paling utama adalah pusoko Pujo Ingati. Itulah pusaka ampuh satria piningit, Pujo Ingati ketulusan rasa, Gusti bagus Ingati manembah marang Gusti. Kalau kita di situ dalam arti babakan Gusti bagus Ingati, semua akan bertemu sama Gusti Allah. Karena kita berjalan apapun itu pakai lelaku dalam babakan Cokro Manggilingan kembali dari awal. Semua semoga dimudahkan apa yang menjadi laku perjalanan. Rezeki apapun itu sudah kuasa Gusti Allah, semua nanti akan diberikan dengan lantaran apapun kita berusaha bekerja meneruskan apa yang menjadi laku lampahnya. Yang namanya rezeki itu tidak akan terbuka, semua sudah ada bintangnya. Selalu positif, yang sudah berkeluarga selalu jaga keluarga. Semua yang di situ belum bertemu jodoh ya segera diberikan jodoh. Kalau dalam babakan Nabi Adam atau Hawa bertemu sama tulang-tulang rusuknya, dipertemukan dengan jodoh-jodoh yang sejati. Karena dalam babakan perjalanan itu banyak sekali cobaan rintangan, entah dari pikiran, tenaga, atau dari finansial, apapun tidak bisa saya sebutkan, tapi itu adalah suatu proses perjalanan. Insya Allah sampai tujuan apa yang menjadi laku lampahnya. Dalam babakan Gunung Selamat, yang selamat Ismaya Jati, agar semua diberi keselamatan, mendapat rezeki yang berkah barokah, rezeki yang selamat buat diri kita sendiri, juga buat semua keluarga, yang berkah barokah, rezeki yang diridhoi oleh Gusti Allah. Itu yang paling penting. Nyai Selendang Kuning, semoga yang menjadi perjalanan saat ini cahaya kuning segera mekar. Meskipun kemarau panjang melanda, tapi bunga itu tetap mekar dari ketulusan rasa, ketulusan rasa. Karena kalau kita bicara hakikat cipta rasa itu kan banyak. Kita menciptakan rasa kita dalam babakan perjalanan semua. Karena perjalanan itu pakai rasa sejati itu seperti apa, tidak hanya bisa diungkapkan, tapi bisa cuma hanya dijalani. Dikerjakan apa yang menjadi tugasnya, dilakukan secara sukma ataupun lahir, batin atau lahir. Semoga buat semua sedulur-sedulur selalu dimudahkan, mendapat hidayah dalam babakan Bahtera Nabi Nuh. Karena ini juga kalau saya lihat dalam babakan perjalanan itu juga kayak di konsep seperti Nabi Nuh, bisa ikut naik perahu Nabi Nuh lalu mendapat hidayah. Karena dalam babakan Satrap ini juga nahkoda ikut dalam persidangan ya. Kalau yang saya amati, yang saya tahu, bukannya di situ terus Nabi Nuh kita di air bah, itu insya Allah ya, kita yang mendapat hidayah, yang mendapat petunjuk, kita akan selamat, diselamatkan. Yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Apa yang menjadi perjalanan makom perang akhir zaman, kadang-kadang manusia itu sering dibisiki jin-jin, juga di sana banyak yang tidak benar, bohong. Jin mungkin yang menyesatkan diri kita, apapun itu. Semoga dimudahkan buat semua teman-teman, juga mendapat bintang-bintang penuntun yang bisa menuntun hakikat apa yang menjadi perjalanan dalam konsep Ratu Adil, Cahangon, atau Satria Bening.
karena semua para kesatria yang masih terpingit, para senopati, para serikandi, banyak sekali dari timur, tengah, meskipun barat, yang pada mempunyai laku lampah perjalanan. Selalu optimis, selalu berjalan, dan pesan saya, hati-hati, Nas TV. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.